Oke, selamat datang kembali di diskusi kita. Kali ini kita mau coba bedah satu konsep nih. Konsep yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin pemahamannya suka beda-beda, Ya, yaitu self-love. self love. Iya ya. Topik yang relevan banget ya. Betul. Apa sih sebenarnya self-love atau mencintai diri sendiri itu? Nah, sumber kita kali ini dari buku Good Vibes, Good Life, karyanya Vex King. Kita coba gali lebih dalam ya. Apa sih esensi self-love menurut dia? Terutama soal keseimbangan penting yang sering kelewat kayaknya. Menarik. Karena setuju banget, seringkali self love itu kayak jadi alasan gitu ya. Iya kan? Jadi kayak tameng buat, ya udah nyaman aja di sini, nggak usah berubah, udah self-love kok. Nah, persis. Padahal Vex King ini eh, dia ngasih perspektif yang beda. Lebih dalam, lebih aktif. Lebih aktif gimana tuh? Ya, dia nekenin banget kalau self love sejati itu kuncinya di keseimbangan. Jadi bukan cuma nerima pasif aja, ada dua elemen, kedua sisi mata uang lah yang perlu kita seimbangkan biar hidup lebih harmonis, gitu katanya. Oke, dua elemen. Apa aja tuh? Coba kita bedah yang pertama dulu. Oke, jadi yang pertama itu, Vex King nyebutnya soal cinta tanpa syarat ke diri sendiri. Fokusnya lebih ke mindset. Mindset ya. Maksudnya pola pikir kita buat menghargai diri kita yang sekarang ini, apa adanya. Nggak peduli deh target mau kurus, mau apa, pokoknya terima dulu yang sekarang, gitu. Tepat. Mirip kayak kita cinta pasangan kan? Ya kita terima kekurangannya, tapi kalau dia mau berubah jadi lebih baik, ya kita dukung juga. Itu sisi mindsetnya. Oke, paham. Itu fondasinya ya, penerimaan. Terus elemen kedua apa? Nah ini dia pasangannya. Elemen kedua itu tentang pertumbuhan. Fokusnya lebih ke tindakan nyata. Jadi ini juga bagian penting dari self-love. Sadar kalau kita tuh pantas dapat yang lebih baik dari hidup yang biasa-biasa aja. Jadi bukan cuma nerima, tapi ada Hmm. kesadaran, wah saya bisa lebih baik nih. Iya, dan nggak cuma sadar, tapi terus secara aktif berusaha menuju ke sana. Jadi bukan soal puas sama yang ya gitu-gitu aja. Wah, ini penting banget sih. Jadi ada keseimbangan itu ya, antara menerima dan mendorong diri buat tumbuh. Banget. Vexing ngerumusinnya bagus banget di buku itu. Dia bilang, self-love adalah keseimbangan antara menerima diri sendiri apa adanya sambil mengetahui Anda layak mendapatkan yang lebih baik. Lalu berupaya ke arah sana. Sambil dan lalunya itu kuncinya ya. Jadi proses yang jalan barengan. Betul. Jadi bukan pilihan antara, tapi keduanya. Keseimbangan ini krusial banget. Dia kasih contoh bagus deh. Misal Anda jadi ketua proyek di kampus gitu. Oke. Terus ada anggota tim yang ya Anda suka orangnya, baik, tapi kerjanya males banget. Nggak kontribusi. Waduh, sering kejadian tuh. Nah, self-love di situasi ini bukan berarti ya udah sabar aja, kasihan, biarin aja. Bukan gitu. Terus gimana? Ya Anda perlu seimbangin. Ada pengertian, mindset, tapi juga harus ada ketegasan, tindakan. Demi tim, demi tujuan proyeknya. Jadi ada kalanya kita perlu tegas atau bahkan mungkin ya melepaskan gitu ya, demi kebaikan yang lebih besar, termasuk kebaikan diri kita sendiri. Tepat. Kalau prosesnya adil, jujur, ya nggak perlu merasa bersalah juga. Kayak kata Vex King lagi, tidaklah tidak adil untuk melepaskan mereka yang tidak menunjukkan kepedulian pada Anda. Wah, dalam juga ya. Ini soal menjaga kedamaian batin kita juga berarti. Menghargai diri sendiri. Iya, itu bagian dari self-love juga. Jadi jelaskan, self-love itu kompleks. Bukan cuma soal nerima kekurangan, tapi juga ada komitmen buat terus tumbuh. Jadi semacam pemberdayaan diri ya, bukan sekedar pasrah atau memaklumi terus-terusan. Nah, itu kata yang pas. Pemberdayaan. Bukan alasan buat stagnan. Jelas banget sih bedanya. Dari yang kesannya pasif, jadi sesuatu yang aktif dan dinamis ya. Vex King juga nyambungin keseimbangan, mindset, dan tindakan ini ke konsep bervibrasi lebih tinggi. Itu gimana tuh maksudnya? Ya, itu konsep lain lagi yang mungkin bisa kita bahas lain waktu. Tapi intinya, menurut dia, mencapai keseimbangan ini bantu kita ada di frekuensi energi yang lebih positif, lebih tinggi. Oke, menarik. Jadi, intinya self-love itu proses yang dinamis ya, menyeimbangkan penerimaan diri saat ini dengan dorongan aktif buat jadi lebih baik. Betul, bukan alasan buat diam di tempat. Sip. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin nih. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda sekarang Anda ngerasa perlu nemuin keseimbangan yang lebih pas antara menerima kondisi yang ada sekarang sama mendorong diri buat bertumbuh atau ambil tindakan. Pertanyaan bagus tuh.
Dan mungkin satu lagi pemikiran penutup dari diskusi kita. Tadi kan Vex King nyambungin keseimbangan mindset dan tindakan ini ke vibrasi lebih tinggi. Nah, gimana kalau kita coba pikirin, jangan-jangan vibrasi ini bukan cuma soal perasaan enak tentang diri sendiri aja. Maksudnya? Gimana kalau vibrasi itu justru jadi kunci buat narik hal-hal baik yang Anda pengen dalam hidup? Jadi ngaruh ke realitas luar juga.